Salam selamat sore Ibu Sani. Shalom, selamat sore semua. Haleluya. Saudara-saudara silakan bisa akses live streamingnya di lofjogja.online dan juga terbuka di line WhatsApp-nya, di line interaktifnya silakan di 0853 11665 300 di 0853 11665 300. Kita dengarkan saja bagaimana Bu Salin akan sharing di kesempatan malam sore hari ini di program Happiness Moment. Bagi yang akan dengan Bu Salin, silakan bisa langsung dengarkan di program Happiness Moment di Radio Lofjogja FM sampai nanti pukul 6 sore. Silakan Ibu. Yes, oke. Thank you hambanya. Kita bertemu kembali dalam acara program khusus setiap Jumat Happiness Moment yang ada di Lofjogja FM. Dan hari ini saya akan bicara tentang jiwa yang lain. Seorang pemimpin. Ya, nah ini yang paling penting. Nah, kenapa saya bilang bahwa kita semua adalah seorang pemimpin? Karena memang waktu kita diciptakan, Alkitab berkata, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu berbicara bahwa kita semua ini punya karakteristik Tuhan yang luar biasa. Dan sebenarnya itulah yang membuat kita bisa mengambil satu langkah-langkah yang signifikan dan mendudukinya dan berkata bahwa ini bagianku. Ya kan? Tetapi kenapa kalau kita punya jiwanya itu mungkin bukan jiwa yang seperti seorang pemimpin, jiwanya malah jiwa seperti hamba yang memang hanya jadi ekor. Ya, Alkitab berkata kamu adalah kepala dan kamu bukan ekor. Semua ciptaan Tuhan yang paling mulia, saudara dan saya, kita adalah kepala, kita adalah pemimpin. Tapi bagaimana caranya supaya kita mengerti bahwa di dalam kita, dalam roh kita ada kuasa Allah yang bekerja. Ini yang paling penting dalam roh kita, yang untuk kita menyadari bahwa Tuhan hadir. Waktu Tuhan berkata kita diciptakan segambar dengan Dia, saudara. Ini bicara bahwa saudara dan saya punya karakteristik kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Dan kita ingat juga waktu Tuhan menciptakan manusia, ya. Tuhan berkata berkuasalah atas seluruh alam semesta. Ini kan bicara bahwa kita dikasih Tuhan otoritas. Dan itu berarti bahwa kita semua adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin untuk memimpin diri sendiri kepada sebuah jalan yang kita mengerti ini adalah jalan yang benar. Ini adalah kebenaran, saudara. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini seperti yang sudah Tuhan nyatakan sendiri bahwa kita adalah pemimpin. Ya, berkuasalah atas seluruh alam semesta, ya, dan taklukkanlah itu. Ini kan bicara tentang sebuah authority yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, saudara harus lebih mempertajamkan untuk memiliki jiwa yang berbeda dari mungkin orang-orang yang biasa saja. Semua orang yang mengerti bahwa dia diciptakan dari awal ada sebagai pemimpin, saya percaya dia menjaga kualitas kehidupannya untuk menjadikan dirinya pemimpin, saudara, ya. Nah, ada satu firman Tuhan yang kita akan baca di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Satu ayat ini menarik untuk kita renungkan, ya. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Mari kita baca sebentar. Haleluya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ada satu karakteristik yang benar-benar kita mengerti siapa pemimpin itu, ya, siapa kita. Paling tidak kita memimpin diri kita untuk nggak terjeblos atau jatuh ke dalam hal-hal yang bukan memuliakan nama Tuhan. Ya, siapa saudara? Kita semua ada ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ingat itu baik-baik. Paling mulia berarti mulianya ini. Kenapa dibilang paling mulia? Karena kita, ya, mengambil cetakan, ya, blueprintnya Yesus Kristus, blueprintnya kuasa otoritas Tuhan yang ada dalam diri kita. Ini menarik sekali. Makanya di dalam kitab Matius tadi dikatakan, ya, ada satu karakteristik seorang yang luar biasa sebagai pemimpin yang bisa menaklukkan bumi adalah mereka yang punya karakteristik yaitu punya roh kelemah lembutan, saudara, ya, roh lemah lembut. Jadi kalau saudara bisa mau menaklukkan bumi ini, saudara harus memiliki satu aja karakter yang kita akan belajar sore hari ini, ya, karakter yang lemah lembut. Ini menarik untuk kita bahas, saudara, ya, karena ada satu tokoh Alkitab yang diberikan Tuhan roh lemah lembut, ya. Dan itu membuat dia bisa menaklukkan orang-orang sekitar dia yang tadinya mereka keras, mereka berontak, mereka istilahnya nggak mau dengar, bahkan mereka benar-benar tidak mengaminkan dan tidak menyetujui dia sebagai pemimpin mereka. Padahal pemimpin ini diangkat oleh Tuhan, saudara. Nah, siapa tokoh itu? Dia adalah Musa. Ya, kita berkata Musa diberikan
Roh lemah lembut. Nah, ini ada yang menarik untuk kita pelajari. Kenapa seorang Musa bisa membawa bangsa Israel dan dia dikasih Tuhan roh lemah lembut? Jangan bilang dulu bahwa roh lemah lembut itu datang begitu saja, saudara. Ya, roh lemah lembut itu datang karena apa? Kita sudah melewati masa-masa yang pahit, tanda kutip, saudara. Saudara berhadapan dengan orang-orang yang berontak, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang di depan saudara berbicara lain, di belakang bicara lain, dan Musa menghadapi bangsa Israel yang dolak-dalik kehidupannya, ya, yang sebentar iya, sebentar tidak, yang berkata iya, aku mau ikut Tuhan, tapi setelah melewati masa-masa yang sulit yang diizinkan Tuhan mereka hadapi, mereka berkata, mengapa engkau izinkan kami mati di sini, hai Musa? Padahal mereka melihat Musa seorang hamba Tuhan yang diangkat oleh Tuhan di seorang pemimpin, saudara. Nah, ini menarik kita belajar dari tokoh seorang yang bernama Musa. Ya, dia bisa menaklukkan emosinya, amarahnya dia, ya, dia bisa menghadapi orang-orang yang berontak. Lalu Tuhan berikan dia kepada dia akhirnya roh lemah lembut. Lalu di Matius tadi dikatakan bahwa apa? Berbahagialah mereka yang memang punya karakter lemah lembut karena mereka itu akan apa? Memiliki bumi. Ini menarik, saudara. Kata memiliki bumi ini kita perlu belajar lagi melihat tadi yang saya katakan di awal. Ya, waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan berkata, berkuasalah, ya, atas seluruhnya, taklukkanlah itu. Dan ini menarik bahwa kita mengerti inilah pola kepemimpinan. Seorang yang punya authority, seorang yang punya integritas, seorang yang punya kehidupan yang benar-benar, kemuliaan Tuhan turun buat dia, sehingga dia bisa menaklukkan bumi ini. Nah, jadi kalau kita memiliki roh lemah lembut, orang-orang yang rendah hati, ya, lemah lembut itu adalah orang-orang yang rendah hati. Musa mengalami ujian-ujian, ya, ujian-ujian mempraktekkan karakter-karakter yang dia tahu bahwa dia punya hak untuk mungkin marah, dia punya hak untuk juga mungkin bisa menolak mereka, tapi dia harus tetap merangkul mereka sebagai seorang bapak, sebagai hati ibu, ya. Seorang hati ibu yang memang harus merangkul dan menggendong, saudara. It's not easy. Nggak mudah, saudara. Tapi rupanya itu adalah contoh dari seorang pemimpin. Nah, di akhir zaman ini, saudara, kalau saudara tidak bisa memimpin diri saudara sendiri, ya, saudara akan gampang emosi, saudara akan gampang terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa membuat saudara jadi hilang posisi saudara, yang saudara akhirnya lupa siapa diri saudara sendiri. Ada banyak pemimpin rohani juga, bahkan sudah lupa siapa dirinya saat dia dihadapi dengan orang-orang yang berontak, keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang mungkin gak enak secara daging. Kalau dia lupa siapa dirinya dia, akhirnya dia pun tidak bisa belajar untuk sabar, saudara. Nah, ini yang menarik untuk kita belajar. Di dalam Mazmur 37 ayat 11 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang punya hati lemah lembut, orang-orang yang punya karakter lemah lembut, orang-orang ini bisa mengubah semua situasi yang panas, yang pahit, yang tidak mengenakan menjadi sesuatu yang luar biasa, karena kita berkata mereka akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini namanya mereka menaklukkan. Pemimpin, saudara dan saya yang kita serupa dan segambar dengan Tuhan, kita harusnya punya karakteristik roh, yaitu roh yang bisa menaklukkan semua daging kita. Ya, di akhir zaman ini, kalau baik saudara sebagai seorang suami, seorang istri, ya, sebagai seorang pemimpin baik di perusahaan, pemimpin di dalam gereja, dalam pelayanan saudara, seorang leader, seorang apapun dalam posisi saudara sebagai pemimpin, gitu ya, leader. Kalau saudara tidak bisa teruji di dalam satu roh yang namanya harus memiliki karakter roh lemah lembut atau kerendahan hati, gitu ya. Lemah lembut itu bicara kerendahan hati, saudara. Ya, saudara nggak bisa menaklukkan apapun. Ya, malah saudara akan terbawa dengan semua situasi. Contoh, saya kasih contoh. Seorang wanita penolong adalah seorang yang kuat di dalam roh,
saudara. Ya, waktu dia nggak bisa memperkatakan firman kepada suaminya. Contoh, dia sering berdoa, tengah malam berdoa, dia menyembah Tuhan, tapi suaminya menantang dia. Mengapa kau berdoa terus? Mengapa kamu tidak begini dan begitu? Dia harus dengan senyum, dia harus dengan tetap tabah menerangkan kepada suami. Tapi kalau dia berhenti berdoa, nah ini bahayanya. Ya, ada banyak wanita yang lupa posisinya sebagai seorang penolong di dalam roh, pemimpin dalam roh. Sehingga waktu dia dihadapkan dengan suami yang mungkin gak setuju dia untuk hal-hal rohani, yang harusnya dia memberikan keterangan, memberikan contoh, memberikan kata-kata motivasi roh, malah dia ikuti suaminya. Saya teringat contoh tentang karakter roh yang luar biasa dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abigail. Dia hidup dengan seorang suami yang tidak pernah mendukung dia karena suaminya yang bernama Nabal, ya, itu punya pengertian kehidupannya itu seorang yang bejat, seorang yang keras hati, seorang pemberontak, seorang yang kepala keras, tanda kutip. Berarti karakter seorang suami ini benar-benar sangat sensitif. Tetapi bagusnya adalah seorang wanitanya Allah, dia mengerti, dia pemimpin dalam roh. Alkitab berkata siapa yang kudus harus menguduskan yang belum kudus. Wanita penolong harus mengerti hal ini, saudara. Jadi Abigail mengerti bahwa oke, saya harus berbuat benar. Karena suami saya itu orangnya keras, orangnya benar-benar bebal gitu ya. Karena namanya Nabal, itu pengertiannya. Tapi dia berusaha menaklukkan egonya untuk marah, apalagi tinggalkan suaminya, saudara. Ya, terlihat dari satu kejadian yang terjadi di mana waktu Daud punya prajurit-prajurit disuruh oleh Daud, datanglah kepada Nabal, kasih ingat Nabal, aku pernah menolong dia dan dia pasti menolong kalian, gitu ya. Tapi waktu prajurit datang kepada Nabal karena orangnya memang sombong, keras hati, ya, dia berkata, siapa kalian? Siapa pemimpin kalian? Saya nggak kenal. Dan namanya Daud. Dia pura-pura melupakan semua kebaikan itu, saudara, ya, karena memang hatinya begitu. Nah, tentu seorang raja Daud benar-benar merasa tersinggung. Saya pernah tolong kamu seperti itu, gitu ya. Nah, seorang penolong dalam roh yang bernama Abigail, seorang wanita penolong dalam roh, dia yang mengkelirkan segala sesuatunya. Dia datang kepada Daud, dia minta supaya kamu jangan membunuh seseorang karena akan berdosa. Dan Daud sadar dan berkata, terima kasih Abigail, karena dengan kamu saya tidak membunuh orang, karena kalau saya membunuh orang berarti nyawanya saya tanggung. Jadi dibukakan pikiran. Nah, akhir zaman wanita pemimpin, wanita penolong itu harus mengerti posisi itu. Sebaliknya kita sebagai seorang suami juga sama. Kalau saudara memposisikan saudara punya hidup sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang mengerti apa yang harus dilakukan di akhir zaman. Karena para pemimpin yang adalah suami, yang adalah istri, kalau nggak mengerti posisinya, maka semua keluarganya akan hancur, saudara. Jadi pertama, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang memiliki hati yang rendah hati maksudnya. Dan dia memiliki kelemah lembutan. Orang yang rendah hati itu orang yang memiliki roh kelemah lembutan. Jadi dia tidak akan terpengaruh dengan semua situasi yang terjadi, tapi dia mempertahankan integritasnya. Ya, dia tidak bersungut-sungut di saat dia dihadapkan dengan banyak persoalan masalah kehidupan. Dia tidak mengeluh saat dia melihat ada hal-hal yang mungkin tidak masuk di akalnya secara manusia. Dia bisa berontak, tetapi dia tetap tenang karena dia percaya bahwa dia adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin dalam roh. Ya, pemimpin yang berintegritas adalah mereka yang melihat jauh ke depan, saudara, jauh ke depan dibanding tantangan yang dihadapinya. Ya, seberapa besar dan luasnya hati seorang pemimpin di dalam roh, ya, akan terlihat dari pengorbanan yang dia lakukan untuk sesuatu yang adalah panggilannya. Kita semua adalah pemimpin roh, saudara. Ya, waktu saudara mengenal Tuhan, saudara bertobat, maka engkau sedang mempersiapkan dirimu jadi seorang pemimpin, paling tidak mulai dengan diri saudara sendiri, untuk berjalan di jalan yang benar, yang saudara mengerti itu adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau seorang pemimpin, ya, dia punya roh yang memotivasi orang-orang sekitarnya, dia punya roh yang baik untuk membuat orang-orang mengerti apa yang benar. Ya, dia sama seperti Kaleb dan Yosua yang punya hati dan jiwa yang lain. Dan ini yang dikatakan bahwa pemimpin, orang-orang yang positif akan terus maju. Ya, orang-orang yang positif akan terus maju dan semakin kuat di dalam roh mereka.
Dan mereka dapat dipercayai lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Kenapa? Karena kesetiaannya. Perkara kecil mereka setia, saudara. Bagaimana perkara kecil yang saya katakan tadi? Ya, dia berdoa tapi mungkin suaminya marah, atau suaminya berdoa istrinya marah, nggak suka. Tetapi dia tahu dia lagi membangun integritas dirinya dengan Sang Pencipta kehidupannya. Ya, jadi dia tidak mengikuti segala hal yang bukan daripada kehendak manusia, tapi dia berjalan untuk ikuti kehendak Tuhan supaya dia mengerti bahwa hidupnya adalah percontohan. Ya, orang-orang di akhir zaman yang bisa memberikan motivasi roh, dia sedang membawa kehidupannya berdampak dan orang-orang sekitarnya akan memandang dia sebagai seorang pemimpin yang wow, gitu ya, yang wow. Dan kita semua harus bisa memberi impact seperti itu, dampak seperti itu. Jadi waktu saudara memiliki roh yang lemah lembut, kerendahan hati ada di sana, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Karena penyataan roh sudah terjadi. Kamu diciptakan ya berkuasalah atas segala sesuatu, taklukkan semuanya ini. Nah, kalau kita ini dalam pekerjaan-pekerjaan di dunia aja ya, masalah pekerjaan dunia itu adalah soal makan dan minum. Kita harusnya bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu, tapi kita sulit. Nah, coba lihat, mungkin karena kita belum punya kerendahan hati. Jadi saudara ya, mungkin karena kita belum punya pengorbanan dalam ujian-ujian untuk lebih dewasa dari orang lain. Dan jangan salah saudara, ya, banyak orang gagal di sini. Dia mau orang mengerti dia, tapi dia nggak bisa mengerti orang. Saya mau bilang itu adalah sebuah kegagalan. Karena orang dewasa itu adalah orang yang bisa mengerti orang lain lebih dahulu sebelum orang itu mengerti dia. Dan orang dewasa, adalah orang yang memiliki roh pengertian. Dalam kitab Amsal banyak berbicara tentang pengertian, ya. Dan kita perlu berdoa minta sama Tuhan kasih kami roh pengertian. Karena waktu engkau semakin rendah hati, engkau mau mengerti semua keadaan dengan caranya Tuhan, engkau akan bisa menaklukkan apapun. Banyak orang sombong, makanya nggak pernah dipercayakan banyak hal. Banyak orang yang suka bersungut-sungut, makanya Tuhan nggak pernah mempercayai dia lebih dari apa yang ada dalam dirinya sendiri. Mari kita baca satu ayat yang lain, bahwa pemimpin kita semua harus memiliki jiwa yang berbeda, ya, jiwa yang punya integritas. Kita baca Bilangan 14, ya. Silakan dibuka Bapak Ibu Saudara semua, dan biarkanlah roh kita diberkati hari ini, ya. Kita melihat kepada kuasa Allah yang bekerja, karena ingat kita semua adalah pemimpin. Pimpinlah diri saudara sendiri untuk masuk ke dalam rancangan-rancangan Allah yang besar, dan kita akan melihat kuasa Allah nyata dalam diri kita, ya. Kita baca Bilangan yang pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yes, saudara lihat itu. Pemimpin yang berintegritas. Nah, mengapa Kaleb ini dikatakan dia punya jiwa yang berbeda, ya? Dan Alkitab berkata dia ikuti perintah Tuhan, makanya Tuhan berjanji akan membawa dia masuk ke negeri yang telah Tuhan tuntun buat dia. Dan dia, bukan cuma dia, tetapi Alkitab berkata dia dan keturunannya. Saudara, kita semua adalah pemimpin. Kita perlu pastikan bahwa contoh saudara yang sudah berumah tangga, terutama yang sudah berkeluarga, saudara harus pastikan bahwa anak-anak saudara, keturunan saudara semua, ya, masuk semua ke dalam rancangan Tuhan. Ini benar-benar luar biasa bahwa seorang Kaleb, ya, dia dan keturunannya, ya, mereka semua menikmati berkat. Kenapa? Karena Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Di saat cerita yang kita tahu, 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanda perjanjian, ya. Dan 10 orang datang, betul, mereka semua datang menyampaikan hal yang dilihat oleh mata jasmani, dan itu wajar. Tetapi, saudara tahu, menghibur orang itu, Anda dan saya harus memiliki pikiran positif. Roh yang positif, jiwa yang positif. Untuk kita bisa menolong orang lain. Kaleb dan Yosua mengerti bahwa mereka ini memberikan satu laporan kepada pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani sudah suruh mereka pergi mengintai tempat itu. Seperti apapun keadaannya, mereka harus menghibur dengan kata-kata yang membangun kepada pemimpinnya.
Ini menarik untuk kita belajar, saudara. Akhirnya Kaleb dan Yosua, mereka menyampaikan sesuatu yang betul. Di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Tetapi kalau memang Tuhan yang suruh kita pergi dan mendidik ke tempat itu, maka mari kita pergi, karena kita pasti menang. Ini menarik. Seandainya semua kita yang adalah pemimpin selalu memperkatakan yang positif, maka saya percaya orang-orang yang lain pun di tengah-tengah badai bergelora seperti ini, keadaan yang sulit seperti ini, mereka pun punya semangat untuk maju. Walaupun Anda melihat ada hal yang tidak mengenakan, Anda diperlakukan tidak baik, tapi Anda positive thinking, tapi Anda tetap mau maju untuk sesuatu yang benar, saya percaya semua orang pun mendapat impartasi roh yang luar biasa. Oleh karena itu kita mesti belajar untuk melihat pemimpin itu adalah seorang yang berintegritas karena dia memiliki roh lemah lembut, kerendahan hati. Dan kata-katanya itu selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Kita baca Yosua 14 ayat yang ke-9 sampai dengan 12, saudara. Mari buka Alkitab ini, Yosua pasal yang ke-14 ayat 9 sampai 12, saya akan baca buat saudara. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-10 dari Yosua 14. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupmu seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku penguntungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan. Luar biasa. Yosua speak bless. Yosua memperkatakan firman. Saat dia mendapatkan pesan roh untuk berangkat dan melihat tanah perjanjian, saudara, dia merasa bahwa saat dia menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari firman Allah, kekuatan roh itu yang dia lihat, walaupun usianya sudah 80 lebih, dia tetap seperti masih merasa umurnya di saat 20 tahun, 40 tahun yang lalu. Masih sangat muda, masih sangat semangat. Kenapa, saudara? Karena roh di dalam dia itu luar biasa. Roh yang memberikan motivasi. Pemimpin di akhir zaman. Entah saudara adalah istri, saudara adalah suami, saudara adalah pemimpin apapun. Ya, kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, terutama memberi diri dan mengalami Tuhan, kita adalah pemimpin. Perkataan saudara adalah perkataan yang memberikan motivasi. Karena saudara memiliki integritas diri, yaitu roh rendah hati. Roh yang penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan. Kalau Anda punya itu, maka Anda bisa menguasai bumi. Haleluya. Stay tune, kita akan kembali lagi di sini. God bless you.